Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sekarang kita berjumpa dalam kuliah online kita dengan tema RO, yaitu korelasi tata jenjang yang kita lanjutkan, yang skornya atau X dan Y-nya itu samanya itu 3 atau lebih. 3 responden kita itu skornya sama, 3 responden atau lebih, baik X-nya saja maupun Y-nya saja maupun kedua-duanya. Artinya yang variabel X dari responden kita skornya nilainya itu ada yang sama 3 orang atau lebih, begitu pula dengan Y-nya. Yang tidak ada kembar satu atau kembar satu itu sudah kita bahas, dan kembar dua kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Sekarang bagaimana cara kita mengolah data korelasi tata jenjang ini dengan skor yang lebih dari 3 atau lebih, ya. Yaitu caranya adalah kita lihat baik R1 maupun R2, ya, yang kembar itu didapatkan dengan rumus seperti ini, ya. RE sama dengan MR kuadrat. RE ini adalah rangnya, karena yang kita cari adalah rangnya, ya. Rumusnya tetap sama, ya. Jadi rankingnya X dan Y, karena skornya sama maka harus kita olah tersendiri dulu. Jadi rankingnya baik X maupun Y-nya yang lebih dari 3 itu, ya. Jadi R adalah rankingnya, kemudian N, ya, N adalah banyaknya skor kembar. Misalnya yang skor kembar ada 3 anak atau 4 anak atau 5 anak misalnya dari responden penelitian kita. Y-nya juga begitu. Jadi jumlah anaknya bukan jumlah nilainya, N ini, N kecil ini, ya. Banyaknya skor, ya, banyaknya skor kembar. Kemudian MR adalah mean atau rata-rata kembar, ya, yang didapatkan dengan cara rank kembar itu dijumlahkan kemudian dibagi N, ya. Seperti kita mencoba, seperti kalian jadi wali kelas itu loh, di kelas sampean semua, yang kalian wali kelas misalnya ada 20 anak, ya, 20 anak ini enaknya. Kalau kamu membuat rata-rata itu kan nilainya si nomor 1 sampai si nomor 20 kan kamu tambah semuanya. Jadi misalnya kalian ngajar akidah akhlak misalnya, ya. Nilai si A dapat 20, si B dapat 100, C dapat 70, si D dapat 51, si C dapat 80. Kamu kan tambah semua, ditambah jumlah. Kemudian ketemunya berapa, kemudian dibagi 20. Itu seperti itu. Ya, jadi itu mencari rata-rata. Sama dengan ini, ya. Jadi nilai yang kembar itu kamu jumlahkan ada berapa, kemudian dibagi yang kembar itu. Misalnya yang kembar itu 5 anak berarti 5 anak. Yang kembar itu 7 anak berarti dibagi 7 dan sebagainya. Angka 1 dan 12 adalah angka konstan, ya, angka konstan. Karena ini sudah merupakan lanjutan, maka langsung kita contoh saja. Ya, contoh saja sebagaimana yang kembar 1 dan kembar 2, respondennya sama yaitu 12, namanya seperti ini, berarti N-nya 12. Skornya kamu lihat ini skornya, ya. Kamu lihat skornya, ya. Skornya, ya, yang X atau yang Romawi 1 itu kamu lihat ada angka 35, ini 4 anak yang X ini. Jadi J, E, I, J, K, L ini sama-sama setelah angketnya atau instrumen data yang kita pakai itu kita olah, ternyata si I dapat 35, J 35 dan sebagainya. Yang Y-nya juga kamu lihat, yang Y. Yaitu apa? Yaitu adalah Romawi 2 itu. Kamu lihat 42 ada berapa? Ada 5 anak. Mulai F, G, H, I, J, K ini nilainya semuanya 42. Ada 5 anak yang kembar, kemudian yang X-nya ada 4 anak yang kembar, ya. Sehingga kita harus cari rankingnya. Kalau kembar gini bagaimana? Ya, kita harus cari. Nah, cara mencarinya itu seperti itu tadi.
Ya, seperti tadi. Ya. RE ya, kamu lihat. Jadi MR-nya ini adalah 6 yang R1. Maksudnya sekarang kita mengerjakan ranking yang X-nya ya. Yang X-nya yang kembar itu kan ranking 6, 7, 8, 9 ya. Kita jumlah ada berapa itu. Kemudian kamu jadi 4, ketemunya adalah 7,5 ya. 7,5. 7,5 itu kemudian MR-nya kita kuadratkan menjadi 56,3. Kemudian kita mencari N kecil kita kuadratkan ya, dikurangi 1 dibagi 12 ya. Jadi 4 kan ada 4 jumlahnya yang kembar kan ada 4. 4 dikuadratkan minus 2 dibagi 12 ketemunya adalah 1,25. Ketemunya 1,25. Kemudian kita mencari RE-nya. RE-nya adalah akar. Akarnya kita sebagaimana yang lalu-lalu ya. Akar itu dicari itu jauh setelah semuanya selesai. Ya, jika melihat 56,3 di atasnya sudah ada. Kemudian 1,25 ada, masukkan. Ketemunya adalah 57,5, setelah di akar adalah 7,6. Ya, 7,6 inilah yang kamu pegangi sehingga menjadi ranking ya. Ini untuk yang R1. Kita lihat jadi R1 yang kembar itu adalah 7,6. Coba saya kasih back lagi ya, back lagi. Nah, ini ya R1 76, 7,6, 7,6 dan seterusnya. Itu yang R1 atau rank yang X. Sekarang kita mencari R yang Y atau R2 ya, sama ya. Sama berarti 9 plus 2 ya. Kemudian ketemunya adalah akar 11. Akar 11 itu ketemunya 3,3 ya, 3,3. Kemudian kita mencari MR-nya yang kembar kan 5. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4 dan 5 kamu jumlahkan dibagi 5 ketemunya adalah 3. Kita kuadratkan ketemunya adalah 9 begitu. Nah, sekarang kita mencari ya, mencari n kecil kuadratkan menjadi berapa, kemudian dikurangi 1 ya. Yang kembar itu kan 5. 5 dikuadratkan kan 10. Ya, dikurangi 1 dan sebagainya ya. Ketemunya 5 kuadrat, 5 kuadrat kan 25 dikurangi 1 sama dengan 24 ya, dibagi 12 ketemunya adalah 2. Ya, 2 ini kemudian kita mencari RE, mencari rankingnya. Jadi akar 11 itu berapa ya? Kemudian akhirnya ketemunya akar 11 itu adalah 3,3. Nah, 3,3 inilah yang menjadi ranking yang Y ya, yang variabel Y-nya. Ya, coba kamu lihat yang atas. Jadi yang Y-nya skor kembar yang 5 anak itu adalah 3,3 ini. Coba dilihat lagi 3,3. Nah, ini kamu lihat yang Y yang kembar tadi semuanya 3,3 ya. Jadi ranking 3,3, 3,3, 3,3 semuanya harus sana. Ya, harus rata, kemudian baru kita bisa mencari D-nya ya. Setelah ranknya ketemu, baru kita bisa mencari D. D itu adalah R1 dikurangi R2 ya. Akhirnya seperti itu. Ya, ketemunya. Jadi kemudian D-nya kita kuadratkan. Setelah itu kita sigmakan, ketemunya adalah 464,77 ya. Hanya 4,6477 dan 12 inilah yang masuk rumus ke dalam row-nya tetap sama rumusnya. Ya, tetap sama. Ya, kami lihat ya. Ini akhirnya adalah ketemunya akhirnya setelah kita masukkan rumus adalah 0,625. Angka 0,625 ini kemudian kamu bandingkan dengan tabel row ya. Tabel row. Caranya kita mencari DF-nya dulu. DF row adalah N itu sendiri. Karena N adalah 12, maka tabelnya berarti 12 ya. 12 di 5%. Setelah kita lihat di lampiran belakang itu yang 5% adalah 591, yang
1% adalah 0,777 ya, 0,777. Ternyata 0,625 itu berada di tengah-tengah antara 5% dan 1%. Berarti interpretasinya adalah kamu lihat pada taraf signifikansi 5% HA diterima, berarti ada korelasi ya antara X dan Y. Tapi pada taraf signifikansi 1% itu adalah yang diterima adalah HO, berarti tidak ada korelasi. Memang sangat tipis karena hasil penelitian seperti ini ya sudah apa adanya ini ya. Itu untuk row yang atau total jenjang yang gambar 3. Kemudian untuk yang pembahasan ini latihannya dibuka di web saya ya. Di web saya di situ dibuka ada tugas terstruktur online ya, tugas terstruktur online ya. Di situ ada soalnya, kemudian kalian kerjakan sebagaimana yang kemarin-kemarin, kalian foto, kemudian dikerjakan dengan tulis tangan, diberi nama yang jelas juga kelasnya, difoto dan di WA ke saya ya. Saya tunggu sampai hari berikutnya jam 5 sore, jam 17.00 ya. Kalau sampai ditunggu sampai hari itu, sampai jam itu kok kalian enggak setor tugas terstruktur, berarti kalian dianggap tidak masuk, juga tidak mengerjakan, juga tidak merespon kuliah. Ya kalau sudah tidak gini ya akibatnya ya sangat fatal dan kalian akan tahu sendiri karena mata kuliah saya adalah memang untuk mengolah data nanti pada saat kalian mengerjakan skripsi ya. Jadi mohon maaf sekali kalau saya memang mengambil sikap tegas dalam nilai kalian lulus atau tidaknya, karena memang mata kuliah kita memang sangat berisiko untuk kalian bisa mengolah data kuantitatif pada saat akhir kuliah nanti ya. Di web saya dibuka silakan, kemudian di tugas terstruktur online kalian bisa lihat di situ soalnya dan langsung kalian kerjakan di kertas. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.